pangan. Padahal Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim. Program-program strategis. Berita bunuh-membunuh kini hadir sebagai hal yang wajar. Yang Mulia Bapak Presiden, pertama-tama kami ucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Besar harapan kami agar Yang Mulia dapat mengemban kepercayaan rakyat. Yang kedua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Yang Mulia di hari pertama Yang Mulia resmi menjadi Presiden. Pertanyaan pertama dari kami, dapatkah Yang Mulia menjabarkan visi dan misi Yang Mulia sebagai Presiden? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya bersyukur bahwa baru kali ini di Indonesia ada presiden yang terpilih benar-benar berdasarkan sila keempat, yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakatnya para komponen bangsa, bukan berdasarkan one man one vote yang cukup membuat banyak polarisasi dan perpecahan antara anak bangsa di waktu-waktu yang lalu. Bila menjawab pertanyaan saudara tentang visi misi kami sebagai presiden, tentunya tidak beranjak jauh dari apa yang telah disepakati oleh para founding fathers atau para pendiri bangsa kita, yang itu telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini jelas tertulis bahwa yang menjadi visi negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hemat kami, saat ini kita baru merdeka dan bersatu. Dan bahkan persatuan kita kemarin sempat terancam, terkoyak-koyak, terpolarisasi, yang disebabkan menurut kami adalah karena implementasi dari demokrasi liberal yang kebablasan. Nah, tentu yang perlu kita rajut kembali adalah persatuan bangsa dari visi misi, dari visi tersebut, yang kemudian kita harus berdaulat. Saat ini kedaulatan kita, mungkin kita memiliki kekayaan alam, tapi apakah kekayaan alam itu sebenarnya menjadi milik bangsa, menjadi suatu hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Apakah kita berdaulat di bidang pangan? Sampai saat ini kita tahu kita masih banyak mengimpor pangan. Padahal Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim. Bukan ketahanan pangan yang harusnya kita capai, tapi adalah kedaulatan pangan. Jadi kita telah merdeka, perlu tapi untuk merajut persatuan kembali, dan tentunya kita harus berdaulat. Dari situlah baru kita bisa mencapai suatu negara yang adil dan makmur. Lalu mengenai visi misi sendiri dari pertanyaan saudara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah jelas dinyatakan yang menjadi misi pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu yang menjadi visi dan misi dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita
yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa, keluarga agar kita bisa menikmati nikmat kemerdekaan saat ini yang tentunya harus kita syukuri dan kita isi dengan baik dengan cara mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan kedua dari kami, apa kiat Yang Mulia dalam merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia tersebut? Baik, dalam merealisasikan visi dan misi, tentunya kita harus mencanangkan suatu program-program strategis. Namun sebelum kita mencanangkan program-program strategis tersebut, kita harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan bangsa saat ini. Kita harus memahami apa yang menjadi permasalahan bangsa sekarang ini. Menurut kami, telah terjadinya kerusakan-kerusakan yang terjadi di bangsa dan negara Indonesia. Contohnya adalah segala jenis kejahatan atau tindak kejahatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama apapun kini hadir sebagai hal yang wajar. Sebagai contoh adalah korupsi. Dan kian dibenarkan dan mulai sebagai hal yang memang sewajarnya sudah ada. Yang kedua, rasa kemanusiaan dari hari ke hari makin tergerus dan menipis. Beberapa contoh dalam kehidupan nyata, kita menyaksikan manusia, baik itu anak-anak, perempuan, atau yang cacat mengais nafkah di jalan-jalan, kita sudah tidak punya rasa iba, bahkan mungkin sinis. Berita bunuh-membunuh tidak menimbulkan kegalauan, bahkan menjadi berita santapan sehari-hari. Sehingga berita kematian yang sia-sia menjadi komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Hubungan antar manusia semakin sulit ditemukan sebagai hubungan yang dilandasi rasa kemanusiaan. Yang ada adalah hubungan-hubungan transaksional, untung rugi, atau hubungan yang penuh siasat yang tidak memberikan tempat pada ketulusan dan keluhuran budi. Apabila manusia sampai kehilangan rasa kemanusiaannya, maka sensitivitas rasa perasaan yang berada dalam relung hatinya akan ikut hilang. Coba renungkan betapa melakukan korupsi dan membuat kerusakan, mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa malu, bahkan sama sekali tidak merasa menyesal. Tidak ada rasa bersyukur dan tidak takut berbuat dosa, yang berarti tidak takut kepada Tuhan. Hanya manusia-manusia yang menuhankan hawa nafsu yang tidak merasa takut kepada Tuhan. Itulah manusia-manusia hipokrit, manusia penyembah togut. Yang ketiga, kerusakan yang ada. Keluarga dan masyarakat makin hari bukan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Tempat di mana manusia bisa pulang dan menemukan kemanusiaannya di tengah keluarga atau di tengah masyarakatnya. Tata ekonomi telah memangkas nilai-nilai penyangga keluarga dan masyarakat. Akibatnya, keluarga sekedar rumah tempat orang-orang berada di atas satu atap, tapi masing-masing terasing satu sama lain. Keluarga public figure yang menjadi teladan masyarakat menunjuk dengan sangat jelas bagaimana tingkat kehancuran keluarga, sehingga muncul istilah kekerasan dalam rumah tangga dan sejenisnya. Pun tawuran antar kampung, tawuran antar supporter bola, yang bukan saja menghancurkan harta benda, tapi sering menelan korban yang bahkan tidak menahu-menahu dan tidak bersalah. Kerusakan yang keempat, alam kita juga makin tidak bersahabat sebagai akibat dari kerusakan tanpa batas yang mengeksploitasi alam. Dahulu anak-anak yang gembira menyongsong hujan, kini semua cemas melihat mendung karena khawatir angin puting beliung ikut serta dan banjir bandang atau tanah longsor datang tiba-tiba menerjang pemukiman, menjadikan banyak korban jiwa mereka yang tidak berdosa. Peristiwa alam yang dahulu membawa makna kini identik dengan bahaya yang mengancam.
Kesemua ini terjadi karena alam telah rusak dan kemampuan alam untuk menjaga kehidupan kita telah rapuh dan menurun jauh. Yang berikutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan sebagai sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini justru menjadi momok yang menakutkan sekaligus menggelisahkan. Ada kalanya negara mangkir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Di luar itu kita menyaksikan bagaimana negara telah dibajak dan dijadikan alat bagi segelintir orang atau oligarki untuk mengejar pencapaian ekonomi pribadi, kelompok atau golongannya dengan menggunakan tangan-tangan kotor atau jahat dari segelintir oknum petinggi negara yang lalu-lalu. Belum lagi ditambah data, 1% orang terkaya di negara ini menguasai 46% total kekayaan nasional. Hal ini sungguh menjadikan kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin meningkat tajam. Untuk menyikapinya, negara dalam mengambil kebijakan harus jujur bersumber pada hukum positif yang objektif demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kerusakan berikutnya adalah dari tata dunia kita. Dari hari ke hari semakin jauh dari harapan, tidak cenderung membentuk suatu tata dunia yang berdasarkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi sebaliknya, suatu tata dunia yang justru dengan mudah membenarkan tindakan merobek-robek rasa kemanusiaan dan keadilan. Mulai dari hubungan ekonomi yang penuh keculasan, hegemoni budaya, sampai perang, seperti contoh baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina. Dunia yang damai makin jauh dari kenyataan, dan kita dihadapkan pada dunia yang sewaktu-waktu dapat meledakkan perang dunia ketiga. Kerusakan atau tantangan berikutnya adalah agama yang menjadi pegangan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kenyataan justru ada di pusaran konflik dengan kekerasan. Berita-berita terbaru yang lalu-lalu dipenuhi dengan ujaran kebencian dan penyerangan satu kelompok pada kelompok lain. Yang jelas atas nama agama menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pemahaman keagamaan amat mudah dimanipulasi dan dijadikan alat pembenar. Dari tindakan yang sesungguhnya melawan ajaran agama itu sendiri. Jadi sekali lagi, bukan agamanya rusak, namun orang-orang yang memahami agama itu tidak mengerti kesucian dari agama dan kitab sucinya masing-masing. Implikasinya, antar individu dan kelompok mudah bergesekan saat berbeda pandangan dan pilihan. Bahkan dengan mudahnya menggunakan teror label-label stigmatik negatif untuk menyerang dan menghabisi kelompok lain yang tidak sepandangan dengan kelompoknya. Kelompok ini mengklaim sebagai pihak paling agamais dan berprasangka pihak lain tidak agamais. Ironis, banyak pihak yang ingin memaksakan kehendaknya atas nama agama. Bukan kedamaian diperoleh, tapi derita dan tragedi akibat konflik yang berkepanjangan. Yang sekarang ini atau yang lalu-lalu terjadi di banyak belahan dunia. Kemudian kerusakan yang terjadi adalah terakhir Pancasila yang menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara, implementasinya semakin jauh dari nilai-nilai sebenarnya. Inilah yang menjadikan apa yang disampaikan seringkali tidak sinkron dengan kenyataan yang ada dan sedang terjadi. Banyak tindakan atas nama Pancasila, tapi dalam prakteknya justru telah menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Jika Pancasila didegradasi, maka bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran dan kegelapan yang tidak ada ujungnya. Sekarang ini banyak klaim-klaim politik dengan jargon sebagai pihak yang paling Pancasilais, yang paling NKRI, dan menganggap pihak yang lain tidak Pancasilais dan tidak NKRI. Jika klaim ini diteruskan,
dan terus-menerus digaungkan, maka bangsa ini akan terbelah. Deret kejadian dapat diperpanjang, dan kesemuanya akan menambah keyakinan kita bahwa kerusakan kehidupan telah semakin parah, laksana tumor yang telah berubah menjadi kanker dan siap menamatkan kehidupan. Oleh karenanya, dalam mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia, mau tidak mau, kami harus memimpin Indonesia untuk menuju jalan peradaban baru.